ikut program-program hapus tato, terus ada program BBM bersih-bersih masjid, terus ada program ke lapas, waktu itu juga hapus tato juga, ya. Terus ke Pamekasan, ke Malang, dengan teman-teman itu, alhamdulillah kita seperti keluarga kalau di Go Hijrah itu. Makanya sampai sekarang saya meskipun kerja, tapi kalau libur selalu di Go Hijrah. Rumah kedua berarti. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Go Hijrah, senang sekali berjumpa kembali di Go Hijrah TV bersama saya Iswan Rozin. Kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau ini dulu berawal dari punya tato. Kemudian meningkat menjadi tukang tato. Ba'dallah sekarang menjadi eksekutor penghapus tato. Bahkan berdakwah sampai masuk ke lapas Porong kelas 1. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita simak setelah yang satu ini. Go Hijrah merupakan sebuah komunitas sosial keagamaan yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mulai dari rumah singgah mu'alaf, bersih-bersih masjid, sampai penyembelihan dan penyaluran hewan kurban di pelosok yang membutuhkan. Cari, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Cari ini asli orang Surabaya atau orang mana ya Cari ya? Kalau kelahiran bukan Surabaya, tapi Jember, cuman besar di Surabaya. Dari mungkin umur 1 tahun sudah di Surabaya. Oh, jadi istilahnya orang Jember lahirnya Betul. ya? Oh. Kalau di Surabaya sekarang tinggal di mana Cari? Di daerah Kupang Gunung, dekat Doli. Oh, Masya Allah. Daerah yang terkenal itu ya? Terkenal. Ya, masa lalunya ya. Iya. Sekarang kan sudah ditutup lah ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Keluarga sehat semua Cari ya? Alhamdulillah. Cari, kita sedikit mau ngobrol nih tentang perjalanan hidupnya Cari. Bisa diceritakan dulu Cari ini dari awal besar di Surabaya itu pernah saya dengar itu pernah pindah-pindah ke beberapa kota, itu bagaimana ceritanya Cari? Begini, dulu kan saya kerja di salah satu perusahaan swasta di pabrik. Di Surabaya? Di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Brebes Okay. Industri. Oke, Nah, oke. selama 10 tahun. Oke. Terus resign, pindah ke Lampung jadi petani. Oh, Masya Allah. Selama 1 tahun. Dari buruh pabrik jadi Iya, petani. jadi petani. Selama 1 tahun. setahun di Lampung. Kenapa kok ke Lampung? Kok bukan deket-deket di sini saja gitu loh? Karena di Lampung itu mertua saya suruh nemani sana sama bantu pekerjaannya. Karena di sana mertua sendirian sama kakak sampingan. Jadi saya bantu mertua. Bantu bekerja sebagai apa itu? Petani. Oh, petani. Iya, petani. Apa yang Coklat. ditanam apa itu? Oh, coklat. Coklat, lada, pisang, sama kelapa. Oh, ganti-ganti ya itu memang ya? Enggak, memang satu lahan itu memang satu lahan, beberapa ya. tanaman. Ada kopi, kakao itu, terus ada ladanya, terus ada pisangnya, terus ada kelapanya gitu. Oh, berapa lama di sana Cak Ade? 1 tahun. 1 tahun ya. Nah, itu kenapa kok terus berhenti? Kok nggak dilanjutkan saja? Apa memang nggak prospektif atau gimana? Bukan nggak prospektif, cuman yang nggak kerasan malah istri, soalnya sepi. Oh, gitu. Iya, kalau malam itu nggak bisa kemana-mana itu. Oh, gitu. Lu Iya. kan berarti istri itu kan orang Lampung berarti ya? Memang kelahiran Lampung tapi besar di Jawa. Oh, begitu. Pindah ke sana itu justru untuk membantu tadi. Iya. Tapi ternyata memang nggak betah. Iya. Lebih suka di kota besar ya. Iya. Oh, Masya Allah. Nah, dengar-dengar di Lampung itu kan kalau malam itu ya mungkin bukan malam saja ya, itu banyak kriminal gitu. Apa benar itu Cak Ade di sana? Bener, waktu itu saya Pernah ngalami, Cak? pernah ngalami. Waktu itu saya di sana kena jadwal jaga, Mas. Jadi tiap berapa hari kena giliran jaga gitu. Oke. Karena banyak kehilangan hewan ternak, sama kadang perampokan langsung Masya Allah. menyatroni ke rumah Warga. gitu. Jadi diadakan jaga Scampling itu gitulah ya. Betul.
Pernah ngalami sendiri ketemu sama penjahat begitu, Cak? Belum pernah. Enggak ya? Belum. Ya Allah. Terus ada korban segala macam gitu enggak ya tapi ya? Nggak Sampai ada. pernah ngalami. Cuman ya Keburu balik lagi ke sini tadi nggak ya. pernah memang dengar kehilangan hewan ternaknya hilang. Oh, begitu Terus ya. motornya hilang gitu. Kalau di Surabaya kan mencurinya di siang hari di depan pintu gitu ya, di depan pintu atau di parkiran atau di jalan raya gitu ya. Kalau di sana itu langsung malam hari menyatroni rumahnya, ya merampok gitu Mas. Iya. Dulu waktu saya di sana, tapi sekarang nggak tahu. Iya. Nah, sekarang kan sudah pindah ke Surabaya lagi nih. Terus Cak Ri ini kan punya keahlian macam-macam nih yang saya dengar nih. Bisa apa saja Cak Ri? Coba diceritakan. Ya sekedar bisa, tapi ya bisa kalau untuk sendiri dan untuk teman-teman, bukan untuk publikasi. Apa yang bisa yang dikuasai Cak Ri apa aja nih? Ya kayak Keahlian apa? listrik, AC, bangunan, gitu Mas. Oh, Masya Allah. Ikut pelatihan kayak Galvalum dulu, pelatihan dari kelurahan. Oh, masang galvalum gitu. Iya, terus AC itu awal mulanya di Go Hijrah mengadakan pelatihan gitu. Terus akhirnya ikut. Oh, Hijrah Tech itu ya? Iya, Bikin pelatihan. bikin pelatihan. Servis AC. Belum terbentuk Hijrah Tech, Mas. Sebelum Hijrah Tech gitu. Belum. Oh, masih ada pelatihannya saja. Iya. Jadi sebetulnya Cak Ri ini kenal Go Hijrah itu dapat manfaat banyak juga ini ya. Banyak sekali, Mas. Oh, Masya Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Nah, itu kembali ke tadi awal mulanya Cak Ri kenal Go Hijrah nih. Cak Ri kan tadi sempat cerita istri nih yang tahu ada grup WhatsApp, informasi ada hapus tato. Nah, akhirnya Cak Ri kenal sama Go Hijrah nih. Betul, untuk menghapus tato di sini. Nah, bisa diceritakan Cak Ri, apa yang Cak Ri dapat? Apa yang menurut Cak Ri membedakan Go Hijrah dengan komunitas lainnya yang ada? Memang pertama kali saya mengenal Go Hijrah. Untuk yang lainnya waktu itu belum tahu dan belum kenal juga ya. Go Hijrah, lama do Go Hijrah, ikut program-program hapus tato, terus ada program BBM bersih-bersih masjid, terus ada program ke lapas, waktu itu juga hapus tato juga ya. Terus ke Pamekasan, ke Malang, dengan teman-teman itu alhamdulillah kita seperti keluarga kalau di Go Hijrah itu. Makanya sampai sekarang saya meskipun kerja, tapi kalau libur selalu di Go Hijrah. Rumah kedua berarti. Iya, ya? betul. Masya Allah. Betul. Ikut program kayak Tahsin juga di sini. Kelas baca Quran ya. Betul, iya. Bahasa Arab juga ikut. Bahasa Arab belum. Oh, belum ya. iya. Ini abis ini ada pembukaan ini. Insya Allah ikut kalau pulang kerja. Oh, Masya Allah. Nah, terus apa nih kisah-kisah menarik yang Cak Ri dapatkan nih selama aktif di Go Hijrah ini sebagai relawan? Banyak Mas, untuk kenal dengan teman-teman, terus komunitas lain juga kenal. Karena dari Go Hijrah diajak ke komunitas lain, terus waktu jadi relawan kayak di Semeru kemarin, kenal sama komunitas-komunitas lain. Di Malang juga kenal dengan komunitas-komunitas lain. Jadi menambah jaringan ya, tambah Alhamdulillah, relasi, betul, Mas. tambah jaringan Betul, ya, Mas. Masya Allah, lebih luas, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau di Go Hijrah juga kan setiap tahun itu ada kegiatan kurban itu Wah, itu yang ditunggu-tunggu itu Mas. Oh gitu ya? Iya. Gimana cari Di samping aktif sebagai apa di situ? sebagai eksekutor penyembelih juga. Penyembelihnya ya? Iya. Masya Allah. Kok bisa Cak Ri tiba-tiba jadi penyembelih itu bagaimana ceritanya? Dulu ceritanya itu waktu di kampung saya itu ada penyembelian, Iya. bayar mahal Mas. Oh ke Manggil, jagal ya? iya manggil Ustadz Tagiman juru sembelih itu. Kok mahal? Akhirnya saya belajar sembelih, ikut komunitas sembelih Iya. Surabaya. Akhirnya dari situ saya menawarkan supaya nanti kalau tahun depan gak usah bayar gitu. Masya Allah. Untuk orang banyak, untuk kampung juga kenapa harus bayar? Wong cuman nyembeli aja kok bayar mahal gitu loh Mas ya. Iya, betul, Nah gitu akhirnya ikut
komunitas sembelih itu akhirnya bisa nyembelih juga. Alhamdulillah sampai sekarang di Go Hijrah pun juga ada sembelih tiap tahunan kayak di Bromo kemarin, di Bunten itu tiap tahun kurang lebih sudah 4 kali kalau nggak salah itu. Kemana aja itu tadi? Ke Bromo. Ke Bromo, ke Bunten. Bunten itu di Tuban. Bukan Mas. Di Bojonegoro. Betul, Bojonegoro. Terus di Lumajang. Di Lumajang. Iya. Oh, Masya Allah. Sudah sampai ke pelosok-pelosok begitu ya? Iya Mas. Sembelih, Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, jadi Cak Ari ini sudah dapat skill perbaiki AC. Sudah mahir nih, alhamdulillah ya. Ya kalau mahir ya belum, alhamdulillah cuman bisa gitu. Oke. Terus bisa sembelih juga. Terus eksekutor hapus tato juga ya, Masya Allah. Nah, kenapa Cak Ari kok memilih jadi relawan di Go Hijrah? Ya itu enaknya di Go Hijrah itu seperti keluarga sendiri Mas. Nilai-nilai kekeluargaannya Betul Mas. ditunjung tinggi di sini ya. Betul, betul. Itu sangat membantu saya juga itu dalam pekerjaan juga kadang itu dari teman-teman Go Hijrah itu. Oh, dapat orderan malah dari sahabat teman-teman Go Hijrah juga. Hijrah, Oh, betul. Masya Allah. Iya. Padahal kalau jadi relawan di Go Hijrah itu apa berbayar, Cak Ari? Gratis. Bayarannya jazakallahu khairan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi benar-benar relawan ya. Betul, iya. Cuman insya Allah dengan relawan tadi itu manfaatnya Betul. banyak diterima umum dan alhamdulillah insya Allah pahala jariahnya juga jalan gitu Cak Ari ya. Alhamdulillah, insya Dan Allah. efeknya tadi itu ya mungkin jadi ada relasi sama Betul, Mas. orderan tadi Iya. Mas ya. Oh, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Cak Ari, bisa diceritakan terkait dengan hapus tato Cak Ari? Cak Ari ini kan sudah jadi eksekutor nih. Itu kalau untuk menghapus tato itu secara medis itu ada nggak syarat khusus agar orang itu bisa dihapus tatonya? Maksudnya gimana? Mas? Sebagai seseorang yang dia bertato, kalau mau dihapus tato itu ada nggak syarat khusus dia langsung dihapus atau dia punya syarat khusus agar bisa dihapus tatonya? Sebenarnya kalau syarat khusus itu tidak ada. Cuman dulu waktu di Go Hijrah itu ada syarat khususnya baca surat Ar-Rahman 40 ayat untuk ingin hapus tato. Sama ada kayak kesehatan, tes kesehatan itu diabetes, hepatitis sama HIV Mas. Surat keterangan sehat Surat ya? keterangan sehat itu dari puskesmas itu. Oke. Jadi kalau mau hapus tato harus ada surat keterangan sehat dari hepatitis, Hepatitis, HIV sama diabetes. diabetes. Itu. Kenapa kok harus 3 ini Sari? Karena kalau hepatitis kan khawatirnya kan bisa menular juga Mas, kasihan yang eksekutor. Oke. Terus diabetes itu kalau luka ya? iya luka nanti takutnya nggak menyembuhkan, malah nanti Suling kering ya? suling kering juga. Kalau HIV itu memang penularan itu, syaratnya cuma itu. Sama dulu kan menghafal Ar-Rahman itu 40 ayat pertama, tapi sekarang kan lebih dipermudah. Nggak pakai hafalan, Langsung bisa dihapus berarti langsung ya? asal ada 3 surat tadi itu. Berbayar nggak Cari hapus tato di Go Hijrah? Gratis, gratis Mas. Oh, jadi sebetulnya sangat mudah sekali sebetulnya Sangat ya mudah kalau mau sekali, hapus tato di betul. sini ya. Ada nggak pengalaman unik dari yang pernah Cari hapus tatonya? Orang-orang yang dihapus tato tadi itu, misalnya apa dia terus cepet hilang atau Ada, Mas. Gimana? Waktu 1 kali penghapusan, besok ketemu itu sudah sebagian ada yang hilang. Waktu itu di Pamekasan. Oh, Mas. Tapi ada juga yang 4 kali juga masih kelihatan gitu. Nggak mesti sih Mas. Soalnya kan beda kulit, beda tinta kondisi juga. tubuh ya. Iya. Terus lama tatonya itu berapa tahun yang mengendap di sini kan sudah kayak membatu gitu Mas. Iya. Nah, sedikit mengulik masa lalu nih Sari. Itu dulu Cari kenapa kok tiba-tiba punya tato itu? Itu waktu sekolah, masih zaman sekolah itu kan teman-teman kan banyak yang tatoan Mas. Tatoan juga menato. Teman-teman saling tato Maksudnya menato gitu. sekolah itu di mana? Waktu masih SMA dulu. Di Jember berarti? Bukan, di Surabaya? Mas, di Surabaya. Oh, di Surabaya? Iya. Oh, Masya Allah. Banyak yang bertato? Iya, hampir semua teman itu bertato. Terus Ikut-ikutan berarti? Iya, terus banyak bikin tato juga. Akhirnya saya ikut-ikutan bikin tato juga belajar nato. Oh, Masya Allah. Mahal juga ya bikin Ya tato? enggak, karena saya kan bukan seni, nggak bisa gambar Mas. Jadi gambarnya itu susah. Asal-asalan juga iya, ya? itu. Pakai alat profesional atau? Bukan, dulu masih pakai korek itu loh Mas. Korek kasih pulpen jarum gitu, terus dikasih benang sama dinamo kecil itu. Alat jurnal, iya. Jadi
apa itu jarum itu dikasih benang kedalamannya itu bisa Iya, diukur dengan diatur benang ya. itu ya. Satu jarum buat bersama gitu. Ya enggak, satu jarum satu buang orang satu nanti jarum. ya, Oh, nanti gitu. dicelupkan ke tintanya pakai tinta itu loh Mas. Yang Tinta buat stempel itu bukan? bukan tinta kayak printer ink itu loh. Oh iya, tinta printer ya. Iya. Oh ya Allah. Seperti itu dulu itu. Berapa banyak tuh yang sudah ditato? Oh, sama- kalau saya belum banyak, masih teman-teman sendiri. Terus di bagian tubuh mana nih Cak Ri ada tatonya dulu? Di ini punggung sebelah kiri, Satu saja ya? satu saja. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak banyak-banyak. Ini sekarang berarti sudah pudar ini ya? Alhamdulillah. Sudah nggak kelihatan ya? Masya Alhamdulillah. Allah. Kalau yang sekarang sama Cak Ri dihapus tatonya sudah banyak ini. Kira-kira ada berapa orang? 10 atau sampai 100 mungkin? Ya banyak Mas, soalnya kita kan dulu pernah ke Lapas Porong itu sudah berapa orang itu kita hapus. Terus di Pamekasan, di Malang gitu. Kalau di Pamekasan itu ketemu sama siapa? Di lapas juga atau gimana? Bukan, kalau di Pamekasan itu apa namanya sebentar? Cahaya Umat. Namanya Cahaya Umat di bidang kesehatan itu. Oh, Cahaya Umat Cahaya Pamekasan Umat itu Pamekasan ya? betul, iya. Dari situ dari kenal Pak. Komunitas lah di sana ya, komunitas dakwah juga gitu ya? Betul. Di dunia kesehatan. Oke. Jadi dengan berkeliling-keliling banyak tadi itu sudah bisa dibilang lebih dari puluhan lah ya mungkin ya? Iya, Mas. Masya Allah, alhamdulillah sudah banyak yang terima manfaatnya ya. Alhamdulillah. Itu Go Hijrah memang punya mesin khusus untuk itu ya? Memang punya sendiri, punya Go Hijrah khusus untuk penghapusan tato. Sampai sekarang masih terima ini? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Dan Cari mungkin bisa kasih ini nasihat nih ke teman-teman generasi muda nih yang mungkin belum bertato atau punya niat mau bertato itu gimana itu Cari? Kalau saran saya teman-teman Go Hijrah yang belum punya tato jangan sampai tatoan. Yang sudah punya tato segera dihilangkan. Di Go Hijrah ada program hapus tato gratis juga. Asal istiqomah insya Allah hilang nanti tatonya. Gitu Mas. Masya Allah, baik Cari. Ini pengalaman yang sangat berharga ini ketemu sama Cari ini. Jadi banyak ceritanya ini insya Allah menginspirasi teman-teman ini biar bisa istiqomah dalam hijrah. Baik Cari, terima kasih atas waktunya. Nanti di lain kesempatan kita ketemu lagi, kita ngobrol di topik yang lain. Sahabat Go Hijrah, itu tadi perbincangan dengan Cak Riono, eksekutor hapus tato di Go Hijrah. Bagi teman-teman yang mau menghapus tatonya, silakan langsung datang ke Go Hijrah, langsung menghubungi tim admin. Dan bagi sahabat Go Hijrah yang ada niat tapi belum sampai terjadi, segera urungkan niatnya. Jangan bertato. Karena selain merusak tubuh, merusak kulit, kesehatan, juga itu melanggar hukum Allah. Baik, itu dari saya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.